Dan kita yang paling pentingnya tuh kita dapat mendapatkan value dari kuliahnya tersebut gitu. Ada nilai-nilainya tersendiri dibandingkan dengan kuliah online yang bangun tidur langsung buka Zoom, langsung keluar lagi, itu kan nggak dapat nilai-nilainya. Kita ketahui ya, kita udah hampir 2 bulan nih kita melaksanakan social distancing. Bahkan sekarang di daerah-daerah udah melaksanakan sistem PSBB nih, pembatasan sosial berskala besar gitu, termasuk Jawa Barat juga nih. Yang mana segala bentuk kegiatan, baik itu kerja atau kegiatan belajar mengajar, tetap dilaksanakan, namun dilaksanakan di rumahnya masing-masing dengan metode online gitu. Nah, ini kan akang-akang nih mahasiswa nih. Kang Brian mungkin mahasiswa mana? Dari Kang Brian mahasiswa arsitektur Universitas Kebangsaan ya kan? Kang Paujan mahasiswa hukum Islam Universitas Islam Indonesia ya. Selama ini kan hampir 2 bulan ini udah melaksanakan kuliah daring nih. Bagaimana nih perasaannya atau kesan pesannya selama pelaksanaan kuliah online ini? Apakah ada kesulitankah atau ngerasa udah efektif atau tidakkah kuliah online selama ini? Gimana nih? Mungkin Kang Bray terlebih dahulu. Terlebih kan Kang Bray mahasiswa arsitek nih. Kalau yang saya tahu nih, kuliah arsitek tuh kuliahnya itu ya memerlukan peralatan untuk merancang gitu. Bagaimana sih yang dirasakan Kang Bray selama perkuliahan online ini? Alhamdulillah, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bang Irham, saya Dika gitu. Dipanggilnya banyak yang manggil Brian juga, ada yang Dika juga gitu. Alhamdulillah saya dari Jakarta, sekarang merantau di Bandung, kuliah di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, ngambil prodi arsitektur. Nah kebetulan berhubung sekarang saya sudah semester 6 ya Kang, Alhamdulillah, doain aja gitu setahun lagi biar cepat lulus, biar cepat ibadah juga ya. Masya Allah, amin, amin, amin. Nah, kalau menurut saya mah, karena saya udah di semester 6 itu yang mengenai fasilitas sendiri, kan sekarang saya udah kuliah pakai digital, laptop ya kan? Iya. Di laptop, jadi ya modal laptop dan internet aja gitu. Mungkin buat adik-adik saya yang masih manual kan butuh kayak meja gambar, butuh yang lain-lain juga lah, meja gambar ya terutama gitu, dan penerangan ya mungkin jadi tantangan tersendiri sih buat kita juga itu Kang Ilham untuk kuliah online ini. Karena ada kesulitan nggak Kang Brian sendiri selama pelaksanaan kuliah online? Kesulitan tentu saja ada gitu, karena ini namanya juga tantangan ya kan. Kalau nggak sulit namanya bukan tantangan gitu. Masya Allah. Kesulitannya itu terutama untuk proses belajarnya sendiri Kang Irham gitu. Kalau saya ada dua kesulitan ya. Kalau saya sendiri, pertama tadi proses belajarnya aja. Nah itu, kalau proses belajar di arsitektur kan biasanya kita dengan tatap muka lebih efektif gitu. Ketika kita menggambar, mendesain, kita udah jadi, kita bawa ke kelas, kita asistensi, tatap muka kan kita langsung menerima masukannya langsung, sarannya langsung, kekurangannya langsung, dan kritikannya langsung mengenai desain kita gitu. Nah, tapi kalau kita online kayak gini kan kadang kita kirim progres nih ke WhatsApp grup ya, kadang kita udah kirim tapi dosennya nggak online gitu, giliran dosennya online ngebales kitanya yang nggak online, dan bahkan ada beberapa dosen yang baru ngebales itu seminggu kemudian. Nah itu kan menghambat sekali dalam progres kita. Dan di arsitektur sendiri itu kan setiap kita tugas pasti ada yang namanya deadline pengerjaan, ada deadline pengumpulan tugasnya begitu Kang Ilham. Nah, jadi kedua, tantangan mah ada ya Kang? Tentu saja pasti ada, apalagi mengenai hal-hal yang baru ya kan. Dan yang kedua itu kesulitannya sendiri bagi teman-teman yang berkaitan demografis gitu ya kan. Kan yang kuliah di sini sendiri kan nggak cuma orang-orang kota gitu, bahkan ada yang dari desa, ada yang dari pedalaman gitu. Nah kesulitannya untuk kuliah online seperti ini kan terkait jaringan gitu, dan juga bahkan perangkat itu sendiri Kang Irham seperti laptop, kan masih ada beberapa teman-teman yang nggak punya. Nah itulah mungkin kesulitan dan tantangannya Kang Irham. Tapi menurut Kang Bray sendiri efektif nggak perkuliahan online ini yang sudah dilaksanakan? Tentu saja
tentu saja tidak sih sebenarnya kalau Tidak. dibanding hari-hari biasa. Oh, Tapi iya. ya tantangan mah kan tidak bisa kita hindari gitu. Jadi selama kuliah 2 bulan ini belum efektif ya menurut Kang Bray? Belum. Belum. Menurut saya mah belum sih. Pak, Assalamualaikum Pak. Salam. Oke. Siapa? Oke, Kang Paujan sendiri Kang. Menurut Kang Paujan bagaimana sih kesan pesannya selama pelaksanaan kuliah online ini gitu? Kalau Kang Paujan kemarin mungkin udah melaksanakan OTS ya Kang. Nah, menurut Kang Paujan pelaksanaan OTS secara online itu lebih mudahkah atau justru kesulitan gitu? Kalau menurut Kang Paujan sendiri bagaimana itu Kang? Ya, menurut saya sendiri mungkin karena kita mahasiswa dan mempunyai persamaan pendapat ya, karena sama-sama dirasakannya itu-itu aja. Jadi kuliah online tuh yang pertama ada beberapa kendala. Mungkin yang Kang Paujan nampaknya tadi koneksinya agak ini. Boleh diulang lagi jawabannya Kang Paujan? Oh iya. Oh iya, tadi hotspotnya udah 100 MB, dilanjutkan, lupa saya. Oke, diulang lagi aja Oke, Kang. diulang ya jawabannya ya. Ya. Oke, jadi ada beberapa persamaan, beberapa kendala menurut saya. Yang pertama itu mungkin perangkat ya. Perangkatnya itu mungkin mahasiswa itu memang semua punya perangkat, tapi tidak semua perangkatnya bagus. Dan yang paling sangat kita sayangkan itu kalau misalkan sudah PSBB dan banyak mahasiswa yang pulang, tidak semua tempat itu jaringannya bagus. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin kalau ada kuliah online, kuliah Zoom, mereka harus keluar dulu untuk mencari sinyal. Seperti itu mungkin. Dan antara dosen dan mahasiswa jika sedang menerangkan itu tidak jelas gitu. Karena putus-putus hal sinyal tersebut gitu. Adapun kemarin yang saya rasakan setelah UTS di dalam online itu menurut saya kurang efektif ya. Bener. Karena kita bisa copy paste jawaban. Siapa yang tahu? Dosen nggak tahu. Siapa yang tahu kita nanya ke mahasiswa, ke teman-teman yang lain, copy dari jawaban mahasiswa, kemudian edit-edit dikit, itu kan jadi beda jawabannya. Iya. Itu kalau UTS itu menurut saya kurang efektif lah. Dan pembelajarannya pun juga ketika menghadapi UTS itu benar-benar kurang serius gitu, tidak serius. Karena UTS besok kan cuman online aja, kita kan bisa cari di Google. Jadi malah mahasiswa tuh malah santai gitu loh. Yang dirasakan seperti itu juga sih. Iya. Jadi ya jujur sih memang benar belum efektif ya gitu perkuliahan secara online ini, terlebih kemarin UTS juga secara online, dan emang ini dikembalikan pada pribadi mahasiswa masing-masing gitu, kejujurannya gitu kan. Kadang tadi benar kata Kang Paujan juga, kita kuliah secara online lewat Zoom, dan tidak diperkenankan juga kan mahasiswa mengaktifkan videonya. Kadang mah ya online gitu kuliah, kita mau kemana gitu ya. Ya benar. Jadi hanya di-on-in aja Zoom-nya. Sangat penting. Benar. Oke. Kan tadi kan dirasa kurang efektif karena terbatasnya peralatan, baik itu kuota, minimnya, tidak semua mahasiswa punya komputer mungkin atau laptop. Dan tadi juga kan dari segi demografis gitu, jaringannya yang terbatas gitu. Ada beberapa mahasiswa juga yang dari daerah gitu, yang susah, bahkan tidak ada signal gitu. Harapannya apa sih gitu, akang-akang gitu, dalam pelaksanaan kuliah online ini, agar perkuliahan online ini tetap terlaksanakan secara efektif dan nyaman gitu. Gimana, apa sih harapannya? Oke, Kang Paujan dulu Kang, enggak? Oke. Harapan saya kepada seluruh mahasiswa mungkin supaya ditambahkan lagi kesadarannya dan kejujurannya, termasuk kesungguhannya, karena kuliah online dengan kuliah bertatap muka langsung itu ternyata lebih enak kuliah tatap muka secara langsung gitu, bertemu dengan dosennya. Mungkin kita harus bersyukur adanya pandemi corona ini menjadikan kita cerminan gitu untuk kita, bahwa kalau misalkan kita kuliah setelah berakhirnya masa pandemi ini, kuliah kita langsung bertatap muka dengan dosen, kalau tidak serius dan tidak sungguh-sungguh itu sangat merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu harapan bagi saya untuk menambahkan kesadaran dan kejujurannya serta kesungguhannya dalam belajar. Oke, siap, terima kasih. Gimana kalau Kang Brian sendiri, apakah harapannya
Ya, pemerintah memberikan kuota gratis nih kepada setiap mahasiswa, atau bisa saja sih pemerintah kerjasama dengan kampus-kampus gitu untuk melayani si mahasiswa agar bisa melaksanakan kuliah online. Apa sih harapannya nih dari Kang Brian itu sendiri? Ya, kalau begitu mah udah diwakilkan atau oleh Kang Irham. Ya, jadi begini aja sih, dari saya mah ya, harapan saya untuk berjalannya kuliah online ini dengan baik ya. Karena ini salah satu program juga dan tujuan dari pemerintah ya kan, dengan revolusi industri, zaman teknologi juga kan. Harapan saya mah pada pemerintah itu mendukung, mensupport pastinya, terutama dengan daerah-daerah yang belum masih minim dengan inilah jaringan gitu. Kan percuma kalau pemerintah ngasih kuota-kuota juga kalau misalkan jaringannya nggak jeleknya kan gitu, nggak ada. Nah itu mohon pemerintah disupport. Dan untuk mahasiswa mungkin sudah diwakilkan oleh Bang Fauzan tadi. Ya, mungkin sekian. Oke. Jadi pada intinya ya, yang pertama kata Kang Fauzan, kita sebagai mahasiswa ya harus lebih menerapkan kejujurannya ya, agar proses pembelajaran online itu berjalan lancar gitu, bersinergi gitu antara mahasiswa dengan tujuan dari dosen juga sendiri ya yang memberikan pelajarannya. Jadi juga Ya, betul. Kang Brian berharap agar pemerintah terus mensupport gitu, agar pelaksanaan kuliah ini tetap berjalan dengan lancar gitu, meskipun sekarang banyak kendalanya, namanya juga permulaan, namanya juga dadakan ya, kita siapa yang tahu kita tiba-tiba ada corona, kita kuliah online nih gitu, tidak disangka-sangka kan gitu, tidak disangka-sangka gitu. Nah, ya mungkin tetaplah semua juga sama harapannya, juga semua mahasiswa juga sama harapannya ya, kita kuliah, kita bayar kuliah ya pingin punya output yang baik buat kita gitu ya. Ya tentunya ilmu yang bermanfaat supaya nanti bisa digunakan selepas kita beres kuliah nanti. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kang. Masih perlukah gak gitu perkuliahan online ini sekiranya masa pandemi ini sudah berlalu? Oh, mangga siapa aja yang mau menjawab duluan? Mangga Kang Brian. Ya kalau menurut saya sih, kalau misalkan kalau misalkan wabah corona ini sudah berakhir dan negeri kita dinyatakan statusnya aman, lebih baik kuliah itu secara langsung gitu, bertatap muka dengan dosen. Bener kata Kang Brian katakan, lebih mudah gitu kalau kuliah bertatap muka langsung dan menikmati fasilitas kampus secara langsung. Dan kita yang paling pentingnya tuh kita dapat mendapatkan value dari kuliahnya tersebut gitu. Ada nilai-nilainya tersendiri dibandingkan dengan kuliah online yang bangun tidur langsung buka Zoom, langsung keluar lagi, itu kan nggak dapat nilai-nilainya, value-nya itu kurang gitu. Menurut saya kalau misalkan wabah ini sudah berakhir, mendingan kuliah langsung gitu, karena kuliah online itu sangat tidak efektif sekali. Kenapa kita kuliah online? Karena ini masanya masa darurat gitu, dibandingkan kita mengosongkan waktu dan harus diam di rumah, lebih baik pembelajaran itu tetap dilaksanakan. Bukan cuma mahasiswa ya menurut saya, tapi adik-adik saya juga yang SD, yang SMP, SMA juga sama kuliahnya kuliah online, meskipun hanya tugas yang diberikan. Mungkin seperti itu. Tapi menanggapi dari pernyataan Pak Menteri kan dulu sempat kalau kita kuliah itu tidak perlu ke kampus gitu, tidak perlu tatap muka juga gitu. Mungkin ini salah satu caranya ya, dengan adanya virus corona ini bisa dengan ini mungkin. Maksud apakah ini gitu maksudnya kuliah tidak perlu ke kampus, itu tidak perlu tatap muka langsung dengan dosen? Menurut Kang Fauzan sendiri bagaimana Kang? Ya menurut saya sih kalau misalkan ada statement dari Pak Menteri seperti itu, mungkin hanya orang-orang yang sadar saja ya yang mungkin bisa menjalankan kuliah online dengan baik dan benar dan mendapatkan ilmunya. Tapi menurut saya kebanyakan gitu ya, hampir rata-rata orang kalau misalkan diberikan pendapat lebih baik kuliah online apa kuliah yang tidak online, saya yakin jawabannya kuliah online itu kurang efektif gitu, karena saya merasakan sendiri gitu, kesungguhannya itu kurang gitu. Iya. Kalau Kang Brian sendiri gimana Kang? Tanggapan saya mah sebenarnya udah sepakat ya dengan Bang Fauzan itu, dan bukan saya lebih cerdas dari Pak Menteri gitu. Saya mah apa sih, cuman masih betul. Maksudnya kita bukannya ini kan, kita selaku mahasiswa kan boleh lah memberikan pendapat.
memberikan pendapat. Lebih pintar ya. Tidak mutlak harus ngikutin kan? Ya, ini pendapat saya gitu, bahwa mahasiswa Indonesia ini kan ada beberapa yang siap dan ada juga beberapa yang belum siap untuk kuliah online ini gitu kan. Tadi terkait apa yang disampaikan Bang Fauzan juga masih belum siap, yang online yang enggak, dan termasuk pengalaman saya sendiri juga ya teman-teman, ketika kan kuliahnya pakai WhatsApp group juga gitu karena ada beberapa rumor-rumor tentang Zoom gitu. Nah, ayo isi absen di WhatsApp group. Habis ngisi ya udah pergi aja kayak gitu. Iya, betul. Kan kayak gitu tuh salah satu. Iya, betul. Pengalaman. Nah, ya menurut saya mah kalau misalkan pertanyaan juga dari Kang Irham, perlu diadakan atau perlu dilanjutkankah kuliah online ini setelah pandemi gitu? Menurut saya mah ya mau dilanjutkan ya nggak masalah, dengan catatan ada hal-hal darurat ya kan. Kalau misalkan situasi normal saja ya mending kita tatap muka langsung, karena di situ pun ada nilai-nilai lebih yang disampaikan dari sisi agama, sosialisasi dan lain-lain kan. Kita bersilaturahim, meningkatkan solidaritas juga, kebersamaan, sama-sama sharing gitu, biar tidak terciptanya jiwa individualisme gitu Bang Irfan. Ya, karena justru kalau mahasiswa itu sendiri ya yang dimaksud kuliah itu ya kadang ada beberapa mahasiswa yang mungkin kuliahnya itu banyak gitu, ikutin organisasi-organisasi gitu ketimbang kuliahnya itu sendiri, karena di sanalah gitu kita ngerasakan feel-nya mahasiswa ya dengan aktif di beberapa kegiatan dan organisasi di kampus ya. Oke, lanjut lagi ya Kang, karena mungkin waktu yang membatasi juga. Nih, kita kan sudah hampir dua bulan nih kita melaksanakan PSBB, social distancing atau lockdown, dan kita melaksanakan kuliah online. Udah merasa jenuh nggak gitu Akang dalam pelaksanaan kuliah online ini? Kalaupun ada nggak gitu tip-tipnya atau trik-triknya dari Akang sendiri supaya dalam pelaksanaan social distancing ini atau perkuliahan online ini agar tetap nyaman, tetap berkarya gitu, tetap berkreativitas gitu, tidak stuck aja gitu, mager gitu tuh, tidak stuck aja kita ya tidur absen gitu. Apa sih trik-triknya dan tip-tipsnya? Mangga Kang Fauzan Kang. Kalau misalkan ditanya merasa jenuh enggak, ya jawabannya pasti merasa jenuh ya, karena kita di kuliah online itu cuman di rumah aja, ya cuman gitu-gitu aja, di rumah aja tanya jawab dengan dosen, itu mending kalau kuliah online-nya Zoom. Tapi kalau kuliah online-nya cuman ngasih tugas di Google Classroom misalkan, tugas ini kerjakan, tugas ini buat resume, tugas ini buat makalah, tugas ini review jurnal, itu kan sangat kurang efektif sekali gitu loh. Siapa yang mau ditanya gitu. Jadi kalau merasa jenuh ya pasti jenuh. Kalau untuk tips dan trik supaya tidak merasa jenuh, ya berarti kita harus membuat suatu karya gitu, seperti tulisan. Nah, di masa sekarang kan banyak kekosongan gitu. Kuliah online itu kan satu hari misalkan ada tiga dosen, nah itu tidak semua pakai Zoom gitu. Ada juga yang misalkan satu dosen itu nggak masuk. Ya kalau kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin kita bisa berkarya dalam bidang tulisan ya, kalau menurut saya itu tulisan-tulisan. Nah, kita cari atau dosen yang sudah kenal yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi dan bertukar pikiran dengan dia, dan setelah itu kalau misalkan tulisannya jadi, baru kan kita dapat nilai tambahan, nilai plus gitu dari dari dampak corona tersebut. Nggak cuma kuliah online tapi menghasilkan karya. Seperti saya gitu, disuruh nulis jurnal dalam bahasa Inggris gitu, tentang hukum keluarga, tentang perceraian hak asuh anak itu. Sampai sekarang pun meskipun belum selesai juga ya saya terus gitu loh. Masih terus mencari. Mungkin seperti itu kalau menurut saya. Tipsnya tuh cari kegiatan yang mungkin dapat bermanfaat gitu bagi diri sendiri dan bagi orang lain khususnya. Jadi harus sudah mulai menyesuaikan diri lah ya gitu, harus beradaptasi gitu, mencari kegiatan-kegiatan baru, aktivitas-aktivitas baru yang tetap produktif gitu walaupun tetap di rumah saja ya kan. Ya betul. Karena kegiatan kita yang kemarin sama kita yang sekarang itu beda gitu.
Jadwalnya tuh beda. Kegiatan yang biasa kita lakukan yang hari-hari biasa sama sekarang itu beda. Makanya cari inovasi-inovasi baru gitu loh. Baik. Kang Brian sendiri gimana, Kang Bray? Terkait tips apa tadi, lupa lagi saya tuh. Tip triknya agar tidak bosan itu selama melaksanakan lockdown atau kuliah online ini gitu, yang hampir udah 2 bulan ini gitu. Siap. Memang tips ya buat pribadi dan juga barangkali bermanfaat buat teman-teman juga gitu. Tips untuk biar kita tetap semangat belajar walaupun online. Baik itu belajar dosennya, kuliah online, ataupun belajar di luar kuliah online. Mungkin tipsnya aja, itu saya ambil dari kata-kata Imam Syafi'i itu. Kata beliau kan, jika kalian merasa lelah perihnya belajar, maka kalian akan merasakan perihnya kebodohan di masa depan kan gitu. Nah, itu mungkin jadi tips gitu. Sekiranya kita malas-malasan sekarang, mungkin kita di ke depan nanti mau jadi apa misalkan. Apakah jadi pecundang atau bahkan lebih dari itu. Insyaallah luar biasa nih. Jadi pada intinya ya kita ya harus berkaca dulu lah pada diri kita gitu. Jadi kita di masa depan tuh ditentuin kita hari ini gitu. Jadi kalau kita malas-malasan terus gitu, harus ngikutin keadaan, mengalir dengan keadaan yang seperti ini ya, udah diketahui lah gitu kita di masa depan itu seperti apa, mungkin begitu ya Kang Bray ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, pertanyaan pamungkas. Apa hikmahnya akang-akang selama melaksanakan perkuliahan online ini, atau hikmahnya selama melaksanakan social distancing ini atau diam di rumah ini? Kang Bray, mangga. Hikmahnya tentu saja banyak sekali ya. Yang pertama, selama pandemi ini tentu saja hikmahnya meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah, tentu saja. Dan juga kita belajar tentang hal-hal baru, karena kita nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, terbatas, semuanya terbatas, kita akhirnya berpikir lebih, dan kita pun akhirnya menemukan hal-hal baru juga. Dan mungkin itu sih salah satu hikmah dari saya mah, Bang Irham. Kang Bray, Kang Fauzan gimana Kang Fauzan? Hikmahnya apa, Kang? Kalau hikmah yang saya rasakan, efek dari COVID-19 harus lockdown itu kita bisa berkumpul dengan keluarga ya, karena saya pulang. Soalnya semasa saya belajar itu saya tuh jarang sekali di rumah gitu ya. Ketika SMP, SMA atau bahkan kuliah itu saya jarang sekali pulang di rumah, dan sekarang saya tuh paling lama di rumah tuh hampir 2 bulan. Itu sama, yang saya rasakan. Sama ya. Berkumpul dengan adik-adik saya sendiri, mungkin ada canda, ada tawa, oh ternyata seperti ini gitu dengan keluarga itu. Mungkin hikmahnya bisa berkumpul dengan keluarga gitu menurut saya, yang saya rasakan sendiri kan. Karena kan beda-beda gitu ya tiap orang itu. Iya. Jadi mungkin yang menurut saya ya, di balik setiap musibah pasti ada hikmahnya ya, termasuk corona ini. Jadi menurut saya sih corona ini adalah ujian ya, soalnya puasa. Ketika puasa kita diuji oleh Allah, puasa selama 30 hari. Nah, hasilnya itu dari nanti beres bulan puasa ini gitu, hasilnya kita seperti apa? Apakah kita jadi orang yang bertakwa? Apakah kita udah bisa tamat tadarus? Apakah kita sering zikir dan sebagainya? Nah, kita juga mungkin beda-beda gitu hasilnya setelah masa pandemi ini. Apakah ada yang hanya selama melaksanakan lockdown hanya menambah perut aja mungkin, atau hanya menambah jam tidur aja, atau mungkin banyak juga yang bisa berkarya gitu di tengah-tengah masa pandemi ini. Mungkin itu saja. Ada kata-kata terakhir nggak dari Kang Fauzan dan Kang Bray yang ingin disampaikan? Kata-kata terakhir saya cuma satu kalimat. Hanya orang-orang yang turut dalam perjuangan yang akan larut dalam kesyukuran. Ya mungkin kata-kata itu bisa dicermati. Mungkin itu saja. Ya, siap. Kang Bray, gimana Kang Bray? Saya insya Allah belum mau meninggal sekarang, Bang Irham gitu. Bukan itu maksudnya di akhir perjumpaan ini gitu. Oh. Di akhir perjumpaan ini apa yang disampaikan? Tetap bersyukur, ikhtiar, berdoa, tawakal. Itu aja Bang Irham. Baik, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita, terima kasih nih atas sharing-sharingnya, atas diskusinya. Mudah-mudahan aja ya
khususnya ini sangat bermanfaat bagi saya sendiri dan umumnya mudah-mudahan yang melihat video ini gitu, yang melihat interaksi ini bisa terinspirasi juga dan lebih bersyukur juga ya. Sekali lagi terima kasih ya Kang Bray, Kang Paujan atas diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.